Pergi kamu dari rumah ini. Jangan pernah injakkan kakimu lagi di lantai rumahku yang suci ini. Dasar pembawa sial. Suara lengkingan itu memecah keheningan malam di lobi utama Rumah Sakit Medika Kencana. Aku terpaku, menatap wajah wanita yang selama 3 tahun ini kupanggil ibu. Dr. Widya, ibu mertuaku sekaligus direktur utama rumah sakit tempatku mengabdi, berdiri dengan wajah merah padam. Di tangannya, selembar surat pemecatan tidak hormat digenggamnya erat sebelum akhirnya dilemparkan tepat ke wajahku. Kertas itu terjatuh di lantai yang dingin, persis di bawah kakiku yang gemetar. Tidak hanya dipecat, aku baru saja difitnah melakukan kelalaian medis yang mengakibatkan pasien VIP mereka hampir kehilangan nyawa. Sebuah skenario yang aku tahu persis dirancang oleh asisten kepercayaannya, Dr. Bastian, yang selalu haus akan posisiku sebagai kepala unit bedah. Air mataku tumpah tanpa bisa dibendung. Dalam 1 hari, duniaku runtuh berkeping-keping. Aku diusir dari rumah megah milik keluarga suamiku, kehilangan pekerjaan yang aku rintis dengan darah dan air mata, dan yang paling menyakitkan, suamiku, Adrian, sedang berada di tengah samudra untuk tugas pelayaran militer tanpa tahu bahwa istrinya sedang dihancurkan oleh ibunya sendiri. Aku menyeret koper besarku keluar dari lobi, melewati tatapan sinis dan bisik-bisik rekan sejawat yang kemarin masih memujiku. Hujan turun dengan sangat deras seolah langit sedang memuntahkan seluruh kesedihannya padaku. Aku masuk ke dalam mobil tuaku, satu-satunya harta yang tersisa, dan mengemudi tanpa arah di bawah guyuran badai yang membutakan pandangan. Pikiranku melayang pada kata-kata Dr. Widya sebelum aku melangkah keluar tadi. Dia mengatakan bahwa aku hanyalah gadis yatim piatu beruntung yang tidak tahu diri karena berani masuk ke lingkaran keluarga terpandang mereka. Fitnah malpraktik itu adalah paku terakhir di peti matiku. Dia ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa bekerja di rumah sakit manapun di negeri ini. Aku mengemudi menembus jalur alternatif lintas hutan yang sepi untuk menghindari banjir di jalan protokol. Jalur itu gelap gulita, hanya diterangi oleh lampu mobilku yang mulai meredup. Isak tangisku masih memenuhi kabin mobil hingga tiba-tiba mataku menangkap kilatan cahaya aneh di tepi jurang kecil sekitar 50 meter di depanku. Jantungku berdegup kencang. Aku menginjak rem dengan paksa hingga mobilku selip dan berputar di atas aspal licin. Setelah mobil berhenti, aku memberanikan diri untuk turun dengan senter kecil di tangan. Di sana, di bawah lereng curam yang tertutup semak belukar, sebuah mobil SUV mewah hitam terbalik dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Asap putih mengepul dari kap mesinnya, dan bau bensin yang tajam segera menusuk penciumanku. Tanpa berpikir panjang tentang nasibku yang malang atau rasa takut pada kegelapan hutan, naluri dokterku bangkit seketika. Aku meraih tas darurat yang selalu kusimpan di bagasi belakang, lalu meluncur turun menuruni lereng berlumpur itu tanpa peduli pakaianku sobek atau tanganku tergores ranting tajam. "Tolong, siapapun, tolong kami!" Suara rintihan itu terdengar sangat lemah dari dalam bangkai mobil. Aku mendekat dan melihat seorang gadis remaja terjepit di kursi belakang. Sementara di depan, seorang wanita paruh baya tak sadarkan diri dengan luka robek besar di dahi. Namun yang paling kritis adalah sang pengemudi, seorang pria paruh baya yang dadanya terhimpit kemudi yang ringsek. Napasnya pendek-pendek dan berbunyi, sebuah tanda pasti bahwa paru-parunya sedang mengalami tekanan hebat akibat udara yang terjebak di rongga dada. Jika aku tidak bertindak dalam hitungan menit, pria ini akan mati karena gagal napas. Aku bekerja seperti kesurupan. Dengan peralatan seadanya, aku melakukan prosedur dekompresi darurat untuk mengeluarkan udara dari dada pria itu menggunakan jarum besar yang tersedia di tasku. Suara embusan udara yang keluar terdengar seperti desisan harapan di tengah suara hujan malam. Setelah 2 jam bergelut dengan maut di bawah guyuran air langit dan ancaman ledakan mesin, kondisi mereka akhirnya stabil. Aku berhasil mengeluarkan gadis remaja itu dan membebat luka ibunya. Saat sirina ambulans yang kupanggil lewat sinyal darurat mulai terdengar di kejauhan, pria paruh baya itu perlahan membuka matanya. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang merekam setiap jengkal wajahku yang kotor oleh lumpur dan darah. "Siapa? Siapa namamu, Nak?" bisiknya dengan suara serak, nyaris tak terdengar di antara deru angin malam. Aku hanya tersenyum tipis, mengusap peluh di dahiku dengan punggung tangan yang gemetar. "Nama saya Kinara, Pak. Sekarang tenanglah, bantuan sudah sampai. Anda akan baik-baik saja," jawabku lembut sebelum bangkit berdiri dan membiarkan tim paramedis mengambil alih tugas mereka. Aku tidak menunggu untuk dipuji atau dicatat sebagai heroin. Aku kembali ke mobilku, memacu kendaraan itu pergi sebelum ada siapapun yang sempat bertanya lebih lanjut, karena saat itu, aku merasa diriku sudah mati secara sosial. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa pertemuan di pinggir jurang itu akan menjadi awal dari badai yang jauh lebih besar, yang akan mengguncang pondasi kekuasaan Dr. Widya dan mengubah takdirku selamanya. Sebelum ceritanya dimulai,
Silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kinara mengemudikan mobilnya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Cairan merah yang mulai mengering di sela-sela kuku jarinya menjadi saksi bisu atas pertaruhan nyawa yang baru saja ia lakukan di dasar jurang tadi. Di dalam kabin mobil yang pengap, bau anyir darah bercampur dengan aroma tanah basah dan bensin, menciptakan atmosfer yang menyesakkan paru-paru. Setiap kali ia mengedipkan mata, ia masih melihat wajah pria parubaya itu. Tatapan matanya yang tajam namun penuh permohonan. Siapa mereka? Mobil SUV mewah itu bukanlah kendaraan sembarangan, dan jalur hutan ini jarang dilewati oleh warga sipil kecuali mereka yang memiliki urusan mendesak atau ingin menghindari keramaian kota. Namun, pikiran itu segera terhapus oleh rasa perih yang menjalar di hatinya saat ia teringat kembali pada koper besar di kursi belakang. Ia sekarang tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, dan suaminya, Adrian, masih berada di luar jangkauan komunikasi di tengah laut lepas. Hujan mulai mereda menjadi gerimis tipis saat Kinara memasuki perbatasan desa kelahirannya, sebuah tempat yang sudah 10 tahun ia tinggalkan demi mengejar impian menjadi dokter bedah terbaik di ibu kota. Rumah peninggalan orang tuanya berdiri sunyi di ujung jalan setapak, tampak kusam dengan cat yang terkelupas dan halaman yang ditumbuhi rumput liar. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret kopernya masuk ke dalam rumah yang dingin itu. Kenangan masa kecilnya menyerbu seketika, namun kini terasa pahit. Ia teringat betapa bangganya almarhum ayahnya ketika ia diterima di Fakultas Kedokteran. Sekarang, ia pulang sebagai seorang kriminal medis di mata hukum yang dimanipulasi oleh ibu mertuanya sendiri. Kinara ambruk di lantai ruang tamu, membiarkan tangisnya pecah sekeras-kerasnya dalam kesunyian malam. Ia merasa gagal menjaga martabat yang selama ini ia bangun dengan kejujuran. Sementara itu, di sebuah rumah sakit militer pusat yang dijaga ketat oleh prajurit bersenjata lengkap, korban kecelakaan yang ditolong Kinara tadi baru saja tiba. Puluhan dokter spesialis terbaik dikumpulkan dalam waktu singkat. Seorang jenderal berbintang 3 berdiri di depan ruang operasi dengan wajah cemas yang luar biasa. Pria yang ditolong Kinara tadi ternyata bukan orang sembarangan. Ia adalah Marsekal Purna Baskoro, seorang mantan panglima tertinggi yang masih memiliki pengaruh sangat besar di lingkaran kekuasaan negara. Wanita yang tak sadarkan diri itu adalah istrinya, dan gadis remaja itu adalah cucu kesayangan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa selamat dari kecelakaan separah itu? Tanya jenderal tersebut kepada tim medis yang baru saja memeriksa kondisi Baskoro. Salah satu dokter senior dengan wajah penuh keheranan menunjukkan sebuah jarum infus besar yang masih tertancap rapi di dada sang Marsekal. Jenderal, jika bukan karena tindakan dekompresi darurat ini, Marsekal Baskoro tidak akan bertahan lebih dari 10 menit di lokasi kejadian. Ini adalah tindakan medis yang sangat presisi, dilakukan dalam kondisi yang sangat mustahil. Siapapun yang melakukannya, dia bukan hanya seorang dokter, tapi dia adalah seorang ahli bedah yang memiliki keberanian luar biasa dan ketenangan baja. Dia menyelamatkan nyawa Marsekal secara teknis sebelum ambulans tiba. Jenderal itu terdiam, matanya menatap tajam ke arah jarum kecil yang menjadi penyelamat nyawa tersebut. Cari tahu siapa orangnya. Gadis yang selamat bilang dia melihat seorang wanita berhijab yang kotor oleh lumpur. Dia pergi begitu saja setelah bantuan datang. Aku ingin identitasnya ada di mejaku besok pagi. Orang yang menyelamatkan Marsekal Baskoro tidak boleh dibiarkan menghilang begitu saja, apalagi di tengah situasi politik yang sedang memanas seperti sekarang. Di tempat lain, di sebuah apartemen mewah, Dr. Widya tengah bersulang dengan Dr. Bastian. Mereka merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan Kinara. Akhirnya duri dalam daging itu hilang juga, ujar Widya dengan senyum licik yang menghiasi wajahnya yang berkeriput namun penuh polesan kosmetik mahal. Adrian tidak akan pernah tahu kebenarannya. Aku sudah mengatur agar semua laporan medis diubah. Kinara sekarang hanyalah sampah yang tidak akan diterima di klinik pinggiran sekalipun. Dia terlalu pintar, Bastian. Dan orang pintar yang tidak bisa dikendalikan adalah ancaman bagi bisnis kita di rumah sakit ini. Bastian tertawa kecil meneguk minumannya. Tapi dokter, bagaimana jika Adrian pulang lebih cepat? Dia sangat mencintai istrinya. Widya mendengus meremehkan. Cinta tidak akan bisa mengalahkan bukti malpraktek yang sudah aku susun.
Adrian adalah seorang prajurit. Dia menjunjung tinggi kehormatan. Jika dia tahu istrinya membunuh pasien karena kecerobohan, dia sendiri yang akan menceraikannya. Sekarang fokuslah pada pengadaan alat bedah baru dari vendor yang kita bicarakan kemarin. Pastikan keuntungannya masuk ke rekening rahasia kita seperti biasa. Mereka tidak menyadari bahwa di luar sana, roda nasib mulai berputar ke arah yang berlawanan. Kinara, yang sedang meringkuk kedinginan di rumah tuanya, tiba-tiba terbangun oleh suara ketukan pintu yang keras pada pukul 3 dini hari. Ia bangkit dengan waspada, meraih sebuah kayu pemukul yang ada di dekat dapur. Siapa yang akan bertamu di jam seperti ini di desa terpencil? Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit. Di sana berdiri seorang pria tegap mengenakan jaket hitam dengan tatapan mata yang sangat tajam, didampingi oleh 2 orang pria lain yang tampak sangat formal. "Dokter Kinara?" tanya pria itu dengan suara berat yang berwibawa. Kinara membeku. Bagaimana mereka bisa tahu ia ada di sini? Apakah ini orang suruhan ibu mertuanya yang ingin mencelakainya lagi? Atau apakah pihak kepolisian datang untuk menangkapnya atas tuduhan malpraktik palsu itu? "Siapa Anda?" tanya Kinara balik dengan nada bertahan. Pria itu mengeluarkan sebuah lencana perak dan sebuah foto hasil tangkapan kamera dashboard dengan tatapan mata yang sangat tajam, didampingi oleh 2 orang pria lain yang tampak sangat formal. "Dokter Kinara?" tanya pria itu dengan suara berat yang berwibawa. Kinara membeku. Bagaimana mereka bisa tahu ia ada di sini? Apakah ini orang suruhan ibu mertuanya yang ingin mencelakainya lagi? Atau apakah pihak kepolisian datang untuk menangkapnya atas tuduhan malpraktik palsu itu? "Siapa Anda?" tanya Kinara balik dengan nada bertahan. Pria itu mengeluarkan sebuah lencana perak dan sebuah foto hasil tangkapan kamera dashboard dengan tatapan mata yang sangat tajam, didampingi oleh 2 orang pria lain yang tampak sangat formal. "Kami datang bukan untuk menangkap Anda, dokter. Kami datang untuk meminta Anda ikut dengan kami. Ada seseorang yang sangat berkuasa yang ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi, dan dia tidak menerima jawaban tidak sebagai pilihan." Kinara terpaku. Ia menatap mobil hitam besar yang terparkir di depan rumahnya. Mobil dengan plat nomor militer yang sangat ia kenali sebagai kode dari markas besar tertinggi. Ketakutan dan harapan kini berperang di dalam dadanya. Apakah malam yang menghancurkan hidupnya ini justru akan menjadi kunci untuk membongkar semua busuknya fitnah sang ibu mertua? Kinara duduk di kursi belakang mobil hitam itu dengan perasaan yang berkecamuk. Di sampingnya, pria berjaket hitam yang memperkenalkan diri sebagai Mayor Pandu hanya diam memisu, menatap lurus ke depan. Sepanjang perjalanan, Kinara memperhatikan jalanan yang semakin lama semakin menjauh dari pedesaan dan masuk ke area pusat kota. Namun bukan menuju rumah sakit umum, melainkan menuju sebuah kompleks militer yang sangat luas dan dijaga oleh barikade beton. Pikirannya melayang pada Adrian. Jika suaminya ada di sini, Adrian pasti akan berdiri di depannya untuk melindunginya. Namun kini, ia harus menghadapi ketidakpastian ini sendirian. "Mayor, kemana sebenarnya kalian membawa saya?" tanya Kinara akhirnya, memecah keheningan yang menyesakan. Pandu menoleh sedikit, raut wajahnya yang keras sedikit melembut. "Dokter, Anda telah melakukan sesuatu yang tidak banyak orang berani lakukan. Anda menyelamatkan Marsekal Baskoro. Beliau adalah guru bagi hampir seluruh jenderal yang aktif saat ini. Tindakan Anda di pinggir jurang itu telah mencegah krisis stabilitas nasional yang tidak perlu. Kami hanya memastikan bahwa penyelamat beliau berada di tempat yang aman." "Aman?" Kinara mengernyit. "Saya baru saja dipecat dan difitnah sebagai pembunuh pasien oleh ibu mertua saya sendiri. Hidup saya sudah hancur, Mayor. Keamanan apa yang Anda bicarakan?" Pandu tidak menjawab, namun sorot matanya mengisyaratkan bahwa dia sudah tahu lebih banyak daripada yang Kinara bayangkan. Mobil itu berhenti di depan sebuah gedung medis rahasia di dalam kompleks pangkalan udara. Kinara dipandu masuk melewati serangkaian pemindai biometrik hingga sampai di sebuah kamar perawatan VVIP yang luasnya hampir seperti rumah pribadi. Di sana, Marsekal Baskoro sudah sadar sepenuhnya, meski masih dibantu selang oksigen. Di sampingnya, jenderal tertinggi yang tadi malam terlihat cemas, kini berdiri tegak. Saat Kinara masuk, suasana ruangan yang tadinya sibuk dengan perawat tiba-tiba menjadi hening. Sang Marsekal menatap Kinara, lalu perlahan ia mencoba untuk duduk tegak, meskipun istrinya, yang juga sudah sadar dengan perban di kepala, menahannya. "Ini dia." Suara Marsekal Baskoro terdengar berat namun penuh wibawa. "Malaikat berbaju lumpur yang menyelamatkanku. Mendekatlah, Dokter Kinara,"
Kinara melangkah maju dengan ragu. "Maafkan penampilan saya yang berantakan, Pak. Saya tidak sempat berganti pakaian yang layak." Marsekal itu terkekeh pelan, meski kemudian ia meringis karena luka di dadanya. "Pakaian kotor bisa dicuci, tapi integritas dan keberanian seperti yang kau miliki adalah barang langka. Putraku, jenderal tertinggi di depanmu ini memberitahuku sesuatu yang sangat mengusik jiwaku. Dia bilang, intelijen kami menemukan bahwa kau sedang dalam pelarian saat menolong kami. Kau difitnah oleh rumah sakitmu sendiri?" Kinara tertunduk, air matanya nyaris jatuh lagi. "Benar, Pak. Saya dituduh melakukan malpraktik pada pasien VVIP. Ibu mertua saya sendiri yang memimpin pemecatan itu. Saya tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Semua bukti digital diubah oleh rekan kerja saya." Jenderal di samping Marsekal itu mendengus dingin. "Dr. Widya dan Rumah Sakit Medika Kencana, bukan? Kami sudah lama mendengar selentingan tentang bisnis kotor di sana, tapi mereka sangat rapi menutupi jejaknya. Namun, mereka melakukan kesalahan besar kali ini. Mereka menyentuh orang yang salah." Jenderal itu kemudian mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan sebuah dokumen rahasia. "Dr. Kinara, suami Anda Mayor Adrian adalah salah satu perwira terbaik saya. Saat ini dia sedang memimpin operasi rahasia di perbatasan. Itulah sebabnya dia tidak bisa dihubungi. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk negara, sementara ibunya sendiri menghancurkan istrinya di rumah. Ini adalah penghinaan bagi institusi kami." Kinara terpaku mendengar pangkat suaminya. "Mayor, setahu saya Adrian masih kapten." Jenderal itu tersenyum tipis. "Dia baru saja naik pangkat sebulan lalu, namun surat resminya tertahan karena dia langsung berangkat tugas. Sekarang dengarkan saya. Marsekal Baskoro menginginkan Anda kembali bekerja, tapi bukan di Rumah Sakit Medika Kencana yang busuk itu. Beliau ingin Anda memimpin tim bedah kepresidenan dan militer. Tapi sebelum itu, kita punya tugas kecil, membersihkan nama Anda dan menyeret Dr. Widya serta komplotannya ke pengadilan militer dan sipil." Sementara itu, di Rumah Sakit Medika Kencana, Dr. Widya sedang mengadakan konferensi pers. Dengan wajah yang dibuat sedih, ia mengumumkan bahwa Kinara telah melarikan diri dan mengakui kesalahannya melalui surat yang dipalsukan. "Kami sangat menyesali kejadian ini. Dr. Kinara adalah menantu saya, namun hukum harus ditegakkan di atas hubungan keluarga," ucap Widya di depan puluhan kamera wartawan. Dr. Bastian berdiri di sampingnya dengan senyum penuh kemenangan. Mereka merasa telah menang mutlak. Namun di tengah-tengah konferensi pers tersebut, pintu aula terbuka dengan keras. Sekelompok prajurit provos militer dan penyidik dari Komisi Etik Kedokteran Nasional masuk dengan langkah yang menggetarkan lantai. Para wartawan terkejut dan segera mengarahkan kamera ke arah mereka. Di barisan paling depan, Mayor Pandu melangkah maju dengan sebuah maprera di tangannya. "Dr. Widya, Anda dan Dr. Bastian diminta untuk ikut kami sekarang juga," ujar Pandu dengan suara yang menggema melalui sistem suara aula. Widya pucat, mencoba mempertahankan ketenangannya. "Apa-apaan ini? Ini rumah sakit swasta. Kalian tidak punya hak." Pandus tersenyum dingin. "Rumah sakit ini memang swasta, tapi manipulasi data pasien militer dan keterlibatan Anda dalam penggelapan dana kesehatan nasional adalah urusan negara. Dan satu lagi, Dr. Kinara tidak melarikan diri. Dia sedang berada di bawah perlindungan markas besar. Semua rekaman CCTV asli yang coba Anda hapus, sudah kami kembalikan dari server cadangan yang lupa Anda periksa." Dunia Dr. Widya mendadak berputar. Di layar besar di belakangnya, yang tadinya menampilkan profil rumah sakit, tiba-tiba berganti menampilkan video CCTV yang sangat jelas. Di sana, terlihat Dr. Bastian sedang menukar botol obat di ruang farmasi pada malam kejadian malpraktik itu. Dan Dr. Widya terlihat sedang menandatangani dokumen kosong yang kemudian digunakan untuk memfitnah Kinara. Seluruh wartawan riuh. Cahaya lampu kilas kamera kini bukan lagi memuja Widya, melainkan menghakimi Widya. Di saat yang sama, Kinara yang menyaksikan siaran itu dari ruang perawatan Marsekal Baskoro menggenggam tangan suaminya yang tiba-tiba muncul di ruangan itu setelah dijemput paksa oleh helikopter militer atas perintah sang jenderal. "Aku pulang, Kinara. Maafkan aku karena membiarkan kamu menghadapi monster itu sendirian. Tapi sekarang aku yang akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa melihat cahaya matahari dari balik jerusi besi." Keheningan di ruang perawatan Marsekal Baskoro terasa begitu kontras dengan keriuhan di lobi Rumah Sakit Medika Kencana yang baru saja digerebek. Adrian masih mendekap Kinara, seolah-olah jika ia melepaskannya sedetik saja, istrinya akan kembali menghilang ke dalam kegelapan hutan. Adrian, yang selama ini dikenal sebagai perwira yang tenang dan disiplin, kini tampak memiliki api amarah yang menyala di matanya. Ia menatap jenderal tertinggi yang berdiri di hadapannya, lalu memberikan hormat militer yang paling tegas dalam karirnya.
Terima kasih telah menjemput istri saya, Jenderal. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika malam itu Kinara tidak bertemu dengan Marsekal Baskoro. Suara Adrian bergetar menahan emosi. Jenderal itu menepuk bahu Adrian dengan mantap. Kau adalah salah satu prajurit terbaikku, Adrian. Istrimu adalah pahlawan bagi keluargaku. Sekarang, tugasmu adalah menemaninya. Aku telah mengatur agar tim hukum militer mendampingi Kinara dalam persidangan etik yang akan diadakan besok pagi. Kita tidak akan memberi celah bagi ibumu untuk berkelit sedikit pun. Keesokan harinya, gedung Komisi Etik Kedokteran Nasional dikepung oleh media dari berbagai penjuru. Kasus ini bukan lagi sekadar perselisihan keluarga, melainkan skandal kesehatan terbesar yang melibatkan penggelapan dana dan manipulasi data medis tingkat tinggi. Dr. Widya tiba dengan pengawalan ketat pengacaranya, mencoba tetap terlihat anggun meski wajahnya pucat pasi. Ia masih percaya bahwa uang dan koneksinya bisa membelikannya kebebasan. Namun, harapannya pupus saat ia melihat siapa yang duduk di barisan saksi ahli. Para perwira intelijen medis militer dan Kinara yang duduk dengan tegak mengenakan seragam dokter putih yang baru, tampak sangat berwibawa. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh ketua komite. Saudari Dr. Widya dan Saudara Dr. Bastian, Anda dituduh secara sengaja melakukan konspirasi untuk menjatuhkan reputasi rekan sejawat, memalsukan rekam medis pasien VVIP, dan melakukan penggelapan dana operasional rumah sakit yang bersumber dari subsidi negara. Widya bangkit dari kursinya dengan nada sombong. Ini semua adalah kesalahpahaman. Menantu saya, Kinara, adalah dokter yang tidak kompeten. Saya hanya mencoba melindungi reputasi rumah sakit saya. Tiba-tiba, Adrian masuk ke ruang sidang, masih mengenakan seragam lorengnya yang lengkap dengan baret dan tanda pangkat mayor yang baru. Langkah sepatunya yang kokoh bergema di ruangan itu, membuat semua orang menoleh. Adrian tidak duduk di bangku penonton. Ia berjalan langsung ke arah meja saksi. Ibu, suara Adrian terdengar sangat dingin, membuat Widya tersentak. Aku datang ke sini bukan sebagai putramu yang selalu patuh. Aku datang sebagai saksi atas kehancuran yang ibu ciptakan. Aku telah melihat bukti asli dari server yang ibu coba musnahkan. Ibu tidak hanya menghancurkan karir istriku, tapi ibu telah mencoreng kehormatan keluarga kita demi uang dan kekuasaan. Widya gemetar hebat melihat putranya sendiri berdiri melawannya. Adrian, kamu tidak mengerti. Ibu melakukan ini semua untuk masa depanmu, agar kamu bisa mewarisi rumah sakit ini tanpa gangguan dari wanita kampung seperti dia. Kalimat itu membuat suasana sidang memanas. Kinara kemudian bangkit. Ia tidak berteriak. Suaranya tetap tenang, namun mematikan. Status saya sebagai orang kampung tidak pernah menghalangi saya untuk menyelamatkan nyawa Marsekal Baskoro saat ibu sibuk merencanakan fitnah ini. Integritas tidak ditentukan oleh asal-usul Dr. Widya. Integritas ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Dr. Bastian yang mulai menyadari bahwa kapal mereka akan tenggelam, tiba-tiba memotong. Saya hanya menjalankan perintah. Dr. Widya yang mengancam akan memecat saya jika saya tidak menukar obat pasien itu. Saya punya bukti rekaman percakapannya. Pengkhianatan Bastian di tengah sidang membuat Widya berteriak histeris. Ia mencoba menyerang Bastian sebelum akhirnya ditendangkan oleh petugas keamanan. Di tengah kekacauan itu, Mayor Pandu masuk membawa sebuah koper perak. Di dalamnya terdapat dokumen asli pengadaan alat medis yang selama ini disembunyikan. Bukan hanya itu, juri, ujar Pandu sambil menyerahkan dokumen tersebut. Kami menemukan bahwa Dr. Widya telah bekerja sama dengan sindikat pemasok alat medis ilegal yang sudah lama menjadi target operasi militer. Mereka sengaja menggunakan alat-alat berkualitas rendah untuk pasien umum, namun menagih harga tertinggi kepada negara. Kinara mengetahui ini secara tidak sengaja. Itulah alasan sebenarnya mengapa Ibu Widya ingin menyingkirkannya selama-lamanya. Mendengar fakta itu, para juri tidak butuh waktu lama untuk berdiskusi. Keputusan dijatuhkan hari itu juga. Izin praktik Dr. Widya dan Dr. Bastian dicabut seumur hidup. Seluruh kekayaan yang berasal dari hasil korupsi rumah sakit disita oleh negara. Namun yang lebih berat, mereka akan menghadapi pengadilan militer karena melibatkan manipulasi data terhadap anggota militer aktif. Saat Widya digiring keluar dengan borgol di tangannya, ia melewati Kinara. Ia mencoba berbicara, namun suaranya hilang. Kinara hanya menatapnya dengan rasa iba. Saya pernah sangat menghormati ibu sebagai guru dan orang tua. Tapi sekarang, saya hanya melihat seorang wanita yang kesepian di atas tumpukan uang haramnya sendiri, bisik Kinara pelan. Setelah sidang selesai, Adrian merangkul Kinara di bawah tangga gedung. Di sana, Marsekal Baskoro sudah menunggu di dalam mobilnya bersama keluarganya.
Dokter Kinara, panggil Marsekal. Tugasmu yang sebenarnya baru saja mulai. Gedung Pusat Trauma Nasional sudah siap. Saya ingin kau memimpinnya mulai besok. Dan Mayor Adrian, kau akan menjadi komandan pengamanan medis di sana. Kalian berdua akan menjadi pasangan terkuat di institusi ini. Kinara menatap langit yang kini tampak cerah. Fitnah itu tidak membunuhnya, justru menjadikannya sosok yang lebih tangguh. Namun ia tahu bahwa di balik penjara nanti, Widya tidak akan diam saja. Ada jaringan gelap yang lebih besar yang merasa terancam dengan keberadaan Kinara di pusat medis militer. Badai pertama memang sudah berlalu, tapi peperangan yang sesungguhnya melawan mafia kesehatan baru saja mulai. Pusat Trauma Nasional berdiri megah dengan arsitektur modern yang didominasi kaca dan baja, sebuah simbol kekuatan medis militer yang baru. Di ruang kerja utamanya yang luas, Kinara berdiri menatap panorama kota dari lantai 10. Di dadanya, kini tersemat lencana emas sebagai kepala pimpinan tertinggi medis di lembaga tersebut. Namun, kemewahan itu tidak membuatnya lupa daratan. Ia tahu bahwa setiap jengkal fasilitas ini dibangun dari kepercayaan Marsekal Baskoro. Di sisi lain, Adrian yang kini menjabat sebagai Komandan Satuan Pengamanan Medis tampak sibuk mengordinasikan protokol keamanan ketat. Mereka bukan lagi sekadar suami istri, melainkan pilar utama pertahanan medis negara. 1 bulan setelah pelantikan, ketenangan itu pecah. Suara sirine ambulans taktis militer meraung-raung memasuki lobi gawat darurat. Mayor Pandu berlari masuk ke ruang kerja Kinara dengan wajah yang tidak biasa. Dokter Kinara, kita punya pasien kritis hasil pemindahan dari penjara militer. Terjadi kerusuhan di blok tahanan khusus, dan salah satu narapidana mengalami luka tusuk yang mengenai pembuluh darah besar di perutnya. Kondisinya kritis, tensinya merosot tajam. Kinara segera bangkit, merapikan jas dokternya. Siapkan ruang operasi 1. Siapa pasiennya? Pandu ragu sejenak. Ia melirik ke arah Adrian yang baru saja masuk. Pasien itu adalah Dokter Widya. Suasana mendadak beku. Adrian menggenggam tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ibunya, wanita yang telah menghancurkan hidup istrinya, kini kembali dalam kondisi antara hidup dan mati, meminta pertolongan pada orang yang pernah ia buang seperti sampah. Kinara terdiam di tempatnya berdiri. Bayangan malam di mana ia diusir di bawah hujan, fitnah malapraktik dan tatapan hina Widya berputar kembali seperti kaset rusak di kepalanya. Adrian, suara Adrian berat, penuh pergulatan batin. Kamu tidak harus melakukan ini. Kita bisa memanggil dokter spesialis lain. Aku tidak ingin tanganmu menyentuh orang yang telah mencoba membunuh karirmu. Kinara menatap suaminya, lalu beralih menatap tangan kanannya sendiri. Tangan yang sama yang pernah melakukan dekompresi jarum di tengah badai hutan. Adrian, saat aku mengucapkan sumpah dokter, aku tidak berjanji hanya akan menyelamatkan orang yang baik kepadaku. Aku berjanji untuk menyelamatkan nyawa manusia tanpa membedakan siapa mereka. Jika aku membiarkannya mati karena dendam, maka aku tidak ada bedanya dengan dia. Tanpa menunggu balasan, Kinara melangkah tegas menuju blok ruang operasi. Di sana, di atas berangkar, Widya tampak sangat mengenaskan. Seragam oranyenya bersimbah darah, wajahnya yang dulu selalu penuh polesan kini pucat pasi dan keriput, mencerminkan penderitaan di balik jeruji besi. Saat mata mereka bertemu sejenak sebelum Widya kehilangan kesadaran, ada kilatan ketakutan dan rasa malu yang mendalam di mata wanita tua itu. Mulai anestesi, perintah Kinara dengan nada dingin namun profesional. Di ruang observasi atas, Marsekal Baskoro dan beberapa perwira tinggi menonton melalui balik kaca. Mereka ingin melihat apakah Kinara akan goyah. Namun, Kinara justru menunjukkan ketenangan yang mengakutkan. Tangannya bergerak dengan presisi yang luar biasa. Ia menghentikan perdarahan hebat pada arteri iliaka, menjahit jaringan yang robek dengan kecepatan yang hanya dimiliki oleh ahli bedah kelas dunia. Di tengah operasi, monitor jantung tiba-tiba berbunyi panjang. Asistol. Jantung Widya berhenti berdetak. Seluruh asisten bedah menahan nafas. Dokter, dia lewat. Haruskah kita menyerah? Tanya salah satu asisten dengan ragu. Tidak di mejaku, bentak Kinara. Ia meletakkan pisau bedahnya dan mulai melakukan pijat jantung manual. 1, 2, 3 kali. Keringat mengucur di balik maskernya. Ia seolah sedang bertarung dengan malaikat maut demi nyawa wanita yang paling ia benci. Adrian menonton dari atas dengan perasaan hancur sekaligus bangga. Ia melihat istrinya sedang mempraktikkan bentuk pengampunan yang paling tinggi, memberikan kesempatan hidup kedua bagi musuhnya. Setelah 30 menit yang mencekam, garis di monitor kembali bergelombang. Detak jantung itu muncul kembali, lemah namun stabil. Kinara menghela nafas panjang, menyelesaikan jahitan terakhirnya dengan sempurna. Ia melangkah keluar dari ruang operasi, melepaskan sarung tangannya yang berlumur darah.
Di depan pintu, Adrian sudah menunggu dengan sebotol air mineral. Operasi berhasil, dia stabil, ujar Kinara datar. Adrian memeluknya singkat. Kami benar-benar luar biasa, Kinara. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan hal yang sama jika aku berada di posisimu. Namun, kemenangan moral itu tidak berlangsung lama. Sore harinya, Mayor Pandu datang membawa laporan intelijen terbaru. Dokter, kerusuhan di penjara itu bukan kecelakaan. Ada seseorang yang sengaja membayar narapidana lain untuk menghabisi Dr. Widya. Mereka ingin membungkamnya karena Widya mulai bernyanyi tentang siapa saja pejabat tinggi yang menerima aliran dana korupsi rumah sakitnya. Dan target mereka selanjutnya bukan lagi Widya, tapi Anda. Kinara mengernyit keningnya. Kenapa aku? Pandu menunjukkan sebuah foto satelit yang menangkap aktivitas mencurigakan di sekitar rumah sakit. Karena Anda sekarang memegang otoritas penuh atas pusat trauma ini, dan mereka tahu bahwa di bawah kepimpinan Anda tidak akan ada lagi celah untuk bisnis gelap alat medis. Anda adalah penghalang bagi sindikat internasional yang dulu bekerja sama dengan ibu mertua Anda. Mereka menganggap Dr. Widya sebagai kegagalan yang harus dihapus dan Anda sebagai tantangan yang harus dimusnahkan. Malam itu, saat Kinara berjalan menuju tempat parkir ditemani Adrian, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi tiba-tiba melesat ke arah mereka. Namun sebelum mobil itu mencapai mereka, sebuah peluru dari penembak jitu militer yang sudah disiagakan Adrian meletus, menghancurkan ban mobil tersebut hingga terguling. Adrian segera menarik Kinara ke balik pilar beton, menodongkan senjatanya ke arah kendaraan yang hancur itu. Di dalam mobil, keluar dua orang pria berpakaian hitam yang segera dilumpuhkan oleh tim Mayor Pandu. Kinara menyadari bahwa hidupnya sekarang bukan lagi sekadar pisau bedah dan ruang operasi. Ia telah masuk ke dalam pusaran perang dingin antara integritas dan keserakahan global. Selamat datang di perang yang sesungguhnya, dokter, bisik Pandu sambil memborgol salah satu penyerang. Kinara menatap Adrian, lalu menatap gedung rumah sakitnya yang megah. Ia sadar, penyelamatan nyawa Marsekal Baskoro di hutan malam itu hanyalah bab pembuka dari sebuah takdir yang akan memaksanya menjadi lebih dari sekadar dokter. Keadaan pasca serangan di parkiran rumah sakit membuat atmosfer di Pusat Trauma Nasional berubah drastis. Penjagaan kini melibatkan pasukan elit dengan senjata laras panjang di setiap sudut koridor. Kinara, yang biasanya fokus pada rekam medis pasien, kini harus terbiasa melihat wajah-wajah kaku tentara setiap kali ia melangkah menuju bangsal. Namun, ada satu hal yang lebih mengganggunya daripada ancaman pembunuhan itu sendiri. Laporan medis Dr. Widya yang sedang dalam masa pemulihan di bawah pengawalan ketat. Saat Kinara sedang memeriksa hasil laboratorium Widya di ruangannya, Adrian masuk dengan wajah yang tampak sangat letih. Ia baru saja kembali dari interogasi para pelaku penyerangan di parkiran. Mereka bukan pembunuh bayaran biasa, Kinara, ujar Adrian sambil meletakkan pistolnya di atas meja dengan hati-hati. Mereka memiliki identitas ganda sebagai kontraktor medis di bawah naungan grup Sinergi Global. Dan yang mengejutkan, perusahaan itu adalah penyumbang dana terbesar untuk Yayasan Amal yang dikelola oleh asisten pribadi Marsekal Baskoro sendiri, yaitu Kolonel Hendra. Kolonel Hendra, Kinara terkesiap, pena di tangannya hampir terjatuh. Kolonel Hendra, pria yang selalu berdiri di samping Marsekal saat kita peresmian gedung ini, itu tidak mungkin Adrian, dia yang mengatur semua logistik pemulihan Marsekal. Adrian mengangguk pelan, raut wajahnya menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Itulah masalahnya. Jika Hendra terlibat, berarti setiap langkah kita, setiap dosis obat yang masuk ke tubuh Marsekal berada di bawah kendalinya. Kita tidak sedang menghadapi musuh dari luar, tapi ular yang bersarang di jantung kekuatan kita sendiri. Kecurigaan itu semakin kuat saat Kinara menyadari adanya kejanggalan pada obat-obatan pasca operasi yang dikirim ke bangsal VVIP tempat Marsekal Baskoro dirawat. Sebagai kepala medis, Kinara memiliki hak akses untuk memeriksa komposisi kimia setiap vial obat. Secara kasat mata, labelnya menunjukkan antibiotik dosis tinggi yang biasa digunakan. Namun, naluri Kinara berkata lain. Ia mengambil satu sampel vial secara sembunyi-sembunyi dan membawanya ke laboratorium pribadi miliknya yang tidak terhubung dengan jaringan rumah sakit. Hasilnya sangat mengerikan. Cairan di dalam vial tersebut mengandung zat kimia yang jika terakumulasi dalam waktu 1 minggu akan menyebabkan gagal jantung mendadak yang tampak seperti kematian alami.
Marsekal Baskoro tidak sedang dipulihkan. Dia sedang dibunuh secara perlahan melalui perawatan medis yang dikomandoi oleh Kolonel Hendra. Kita harus memberitahu Marsekal sekarang juga, bisik Kinara dengan nada panik saat bertemu Adrian di tangga darurat. Namun Adrian menahan lengannya. Jangan gegabah, Hendra memiliki jaringan intelijen di gedung ini. Jika kita bergerak tanpa bukti yang tak terbantahkan secara hukum, kitalah yang akan dituduh melakukan upaya pembunuhan terhadap Marsekal. Ingat, statusmu masih dipantau oleh Dewan Etik karena kasus ibuku. Kinara menarik nafas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Kalau begitu, aku punya rencana. Malam ini adalah jadwal pemberian dosis terakhir sebelum Marsekal dinyatakan sembuh total. Hendra pasti akan datang untuk memastikan tugasnya selesai. Kita perlu Dr. Widya. Adrian mengernyit. Ibu, dia bahkan belum bisa duduk tegak. Apa hubungannya dengan dia? Kinara menatap suaminya dengan tajam. Dr. Widya adalah mantan mitra bisnis Kolonel Hendra. Dia tahu semua kode sandi dan prosedur penggelapan obat yang mereka gunakan. Widya mulai bernyanyi di penjara. Itulah sebabnya dia ditikam. Jika kita bisa meyakinkannya untuk memberikan kesaksian kunci malam ini, kita bisa menangkap Hendra dengan tangan merah. Malam itu di bawah keremangan lampu bangsal, Kinara masuk ke kamar perawatan Widya. Wanita tua itu tampak sangat rapuh, terhubung dengan berbagai selang medis. Saat melihat Kinara, Widya memalingkan wajahnya. Ada rasa malu yang masih membekas. "Ibu," panggil Kinara lembut. "Aku tahu ibu tidak menyukaiku, dan jujur, luka yang ibu berikan padaku belum sepenuhnya sembuh. Tapi malam ini, bukan hanya nyawaku atau nyawa Adrian yang terancam. Marsekal Baskoro sedang diracuni oleh rekan ibu, Kolonel Hendra. Jika beliau meninggal, kita semua akan tamat. Hendra akan menghapus semua saksi, termasuk ibu." Widya terdiam lama, bahunya mulai berguncang karena isak tangis yang tertahan. "Hendra, dia yang menyuruhku melakukan fitnah itu padamu, Kinara." Suara Widya serak, nyaris tak terdengar. "Dia mengancamku akan membongkar kasus korupsi lamaku jika aku tidak menyingkirkanmu. Kamu terlalu dekat dengan data pengadaan alat bedah yang dia manipulasi. Dia pria yang haus darah." Widya kemudian meraih tangan Kinara, tangan yang pernah mengoperasinya. "Di bawah bantal ini ada sebuah flash disk kecil. Aku sembunyikan sebelum polisi militer membawaku. Di dalamnya ada rekaman transaksi antara rumah sakitku dengan perusahaan Hendra. Ambillah, gunakan itu untuk menghancurkannya. Tapi tolong lindungi Adrian, dia putraku satu-satunya." Kinara mengambil benda kecil itu tepat saat pintu kamar dibuka dengan keras. Kolonel Hendra masuk dengan 2 ajudan bersenjata. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak sangat dingin dan mengintimidasi. "Selamat malam, Dokter Kinara. Sedang berdiskusi tentang resep obat dengan mertua tercinta? Sayang sekali waktu berkunjung sudah habis." Hendra melangkah mendekat, matanya melirik ke arah tangan Kinara yang terkepal. "Berikan padaku apa yang baru saja dia berikan padamu, dokter. Jangan membuatku harus melakukan hal-hal vulgar di rumah sakit yang suci ini." Kinara mundur 1 langkah, jantungnya berdegup kencang, namun ia tetap berdiri tegak. "Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, Kolonel. Adrian sudah menunggu di luar dengan 1 peleton pasukan provos." Hendra tertawa berbahak-bahak, sebuah tawa yang terdengar sangat menyeramkan. "Adrian, Mayor Malang itu sedang tertahan di gerbang utama karena masalah administrasi yang aku ciptakan. Di sini hanya ada aku dan otoritas daruratku. Berikan benda itu." Saat Hendra mencabut pistol dari pinggangnya, lampu-lampu di seluruh gedung tiba-tiba padam total. Suara alarm darurat meraung tinggi. Kinara menggunakan kesempatan itu untuk berguling ke bawah tempat tidur, sementara Widya berteriak sekuat tenaga memanggil bantuan. Di tengah kegelapan, terdengar suara tembakan yang memecah kesunyian koridor. Kegelapan yang menyelimuti pusat trauma nasional terasa begitu pekat, seolah-olah maut sedang membentangkan sayapnya di setiap sudut koridor. Kinara bisa mendengar deru napasnya sendiri yang memburu di bawah tempat tidur Dr. Widya. Di atas sana, suara Hendra terdengar menggera marah, memerintahkan ajudannya untuk mencari Kinara sampai dapat. Detik-detik terasa seperti jam yang berjalan lambat. Tiba-tiba, suara tembakan kedua meletus, disusul oleh dentuman keras pintu yang didobrak. "Jangan bergerak, jatuhkan senjata." Itu adalah suara Adrian.
Rupanya, Adrian tidak tertahan di gerbang seperti yang disombongkan Hendra. Sebagai perwira taktis, Adrian sudah menduga akan ada sabotase, sehingga ia telah menyusup melalui jalur evakuasi bawah tanah yang hanya diketahui oleh komandan pengamanan. Cahaya senter taktis dari senjata Adrian membelah kegelapan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding kamar. Baku tembak singkat terjadi di koridor depan kamar Widya. Kinara merangkak keluar dari bawah tempat tidur, mencoba memeriksa kondisi Dr. Widya yang tampak sangat terguncang. Namun pemandangan di depannya membuatnya membelalak. Salah satu ajudan Hendra yang tertembak jatuh menimpa peralatan medis dan sebuah peluru nyasar rupanya mengenai bahu Marsikal Baskoro yang mencoba bangkit dari tempat tidurnya di kamar sebelah yang terhubung melalui pintu penghubung. "Marsikal!" teriak Kinara. Ia mengabaikan desingan peluru dan kekacauan di sekitarnya. Naluri dokternya mengalahkan rasa takut akan kematian. Ia berlari ke arah Marsikal Baskoro yang kini terkulai di lantai dengan darah yang mengucur deras dari bahu kirinya. Adrian berhasil melumpuhkan Hendra dengan sebuah tembakan di kaki. Namun situasi belum terkendali karena sistem kelistrikan gedung telah disabotase sepenuhnya dari pusat kendali oleh orang-orang Hendra. "Adrian, aku butuh bantuan di sini. Marsikal tertembak," seru Kinara. Adrian segera mendekat, menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi istrinya dan sang Marsikal, sementara Mayor Pandu dan timnya datang menyapu sisa-sisa pengikut Hendra. "Gedung ini dikunci dari luar, Kinara. Tim teknis butuh waktu 10 menit untuk menyalakan generator cadangan. Bisakah kamu menanganinya?" tanya Adrian dengan nada cemas. Kinara menatap luka Marsikal Baskoro. Peluru itu mengenai arteri subclavia. Tanpa pencahayaan dan peralatan yang memadai, Marsikal Baskoro akan kehabisan darah dalam waktu kurang dari 5 menit. "Aku butuh cahaya, apapun yang bisa menyala," Kinara memerintah dengan nada otoriter yang tidak bisa dibantah. Adrian dan Pandu segera menyalakan lampu senter dari ponsel mereka dan senter taktis di pundak mereka, mengarahkannya ke luka terbuka itu. Kinara meraih tas medis darurat yang selalu ia bawa di pinggangnya. Dalam kondisi darurat yang mencekam itu, Kinara melakukan sesuatu yang akan dicatat dalam sejarah medis militer. Dengan tangan yang stabil meski keringat membanjiri wajahnya, ia menggunakan klem arteri kecil dan benang bedah darurat untuk menjahit pembuluh darah yang robek dalam pencahayaan yang sangat minim dan bergoyang-goyang. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, ia bekerja menggunakan perasaan dan ingatan anatominya yang sangat tajam. Setiap detik adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Di tengah operasi darurat itu, Kolonel Hendra yang terjatuh di sudut ruangan tertawa meracau. "Kalian pikir kalian menang? Jaringan ini jauh lebih besar dari sekedar rumah sakit ini. Kalian semua akan mati bersama Marsikal tua itu." Namun ucapan itu terhenti saat Mayor Pandu menghantamkan popor senjatanya ke wajah Hendra, membungkam mulut ular tersebut untuk selamanya. "Dapat!" bisik Kinara penuh kelegaan. Denyut nadi di pergelangan tangan Marsikal Baskoro yang tadinya menghilang, kini mulai terasa kembali meski sangat lemah. Di saat yang bersamaan, lampu gedung mendadak menyala kembali. Cahaya terang yang tiba-tiba membuat semua orang berkedip silau. Kinara terduduk di lantai yang bersimbah darah. Napasnya terengah-engah menatap tangannya yang merah. Ia baru saja menyelamatkan Marsikal Baskoro untuk kedua kalinya. Marsikal Baskoro perlahan membuka matanya, menatap Kinara dengan sisa tenaganya. Ia tidak berkata apa-apa, namun tangan yang bergemetar meraih tangan Kinara dan meremasnya pelan. Itu adalah ucapan terima kasih yang lebih bermakna daripada ribungan medali. Sementara itu Adrian segera memeluk Kinara, mencium kening istrinya yang masih mengenakan masker bedah yang kotor. "Sudah berakhir Kinara, kita berhasil," bisik Adrian. Namun Kinara tahu, meski Hendra sudah ditangkap dan Marsikal selamat, flash disk di saku jasnya adalah kunci yang sebenarnya. Benda kecil itu bukan hanya berisi bukti korupsi, tapi juga daftar nama-nama besar yang selama ini bersembunyi di bayang-bayang. Kinara menyadari bahwa perjalanannya dari seorang dokter yang dipecat hingga menjadi pelindung negara belum benar-benar berakhir. Ia baru saja membuka kotak Pandora yang akan mengguncangkan seluruh negeri. 6 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di Pusat Trauma Nasional. Kota yang dulu terasa begitu mencekam bagi Kinara, kini tampak lebih tenang di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Gedung rumah sakit megah itu masih berdiri kokoh. Namun, atmosfer di dalamnya telah berubah total. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi transaksi gelap di lorong-lorong sunyi.
Di bawah kepemimpinan Kinara, tempat itu telah benar-benar menjadi tempat suci bagi mereka yang mencari kesembuhan, bukan ladang bisnis bagi mereka yang haus kekuasaan. Pagi itu, Kinara berdiri di depan cermin, merapikan seragam kebesarannya. Di bahunya, kini tersemat tanda pangkat kehormatan sebagai Letnan Kolonel Medis, sebuah apresiasi langsung dari negara atas jasa-jasanya yang luar biasa. Adrian masuk ke kamar, mengenakan seragam dinas mayornya yang rapi, lalu memeluk istrinya dari belakang. Mereka menatap bayangan diri mereka di cermin, sepasang pejuang yang telah melewati badai api bersama-sama. Hari ini adalah sidang vonis terakhir untuk Hendra dan jaringan sinergi global, Kinara, bisik Adrian lembut. Marsikal Baskoro sudah berada di pengadilan. Beliau bersikeras ingin melihat sendiri akhir dari pengkhianat itu. Kinara mengangguk pelang. Dan ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Adrian menghela nafas. Raut wajahnya menunjukkan campuran antara kesedihan dan kelegaan. Ibu menerima hukumannya dengan tenang. Pengadilan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara karena keterlibatannya di masa lalu. Namun karena kesaksian kuncinya yang membongkar jaringan Hendra, beliau mendapatkan remisi dan perlindungan saksi. Beliau meminta maaf lagi padamu melalui surat yang dikirim lewat pengacara tadi pagi. Kinara mengambil surat kecil itu dari meja rias. Di dalamnya hanya tertulis satu kalimat pendek. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, dan maaf karena pernah mencoba mematikan cahayamu. Kamu adalah dokter yang jauh lebih baik daripada aku. Kinara melipat surat itu dan menyimpannya di laci terdalam. Ia sudah memaafkan Widya sejak lama, bukan karena wanita itu pantas mendapatkannya, tapi karena Kinara tidak ingin hatinya terus terikat pada masa lalu yang pahit. Mereka tiba di kompleks pengadilan yang dijaga ketat. Di sana, Marsikal Baskoro sudah menunggu dengan tongkat penyangganya, tampak jauh lebih sehat dan bugar. Saat melihat Kinara dan Adrian, sang Marsikal tersenyum lebar. Kehadiran beliau di sana memberikan sinyal kuat kepada seluruh negeri bahwa era mafia kesehatan telah berakhir. Sidang berlangsung singkat namun penuh haru. Kolonel Hendra divonis penjara seumur hidup atas tuduhan pengkhianatan negara dan percobaan pembunuhan terencana. Seluruh aset perusahaan globalnya disita dan dialihkan untuk membiayai pengobatan gratis bagi prajurit dan warga kurang mampu di seluruh pelosok negeri. Setelah sidang usai, Marsikal Baskoro mengajak Kinara dan Adrian berjalan-jalan di taman pengadilan yang asri. Dokter Kinara, panggil beliau dengan suara yang masih terdengar berwibawa. Malam itu, di pinggir jurang yang gelap, aku bertanya namamu karena aku ingin tahu siapa yang akan aku cari di kehidupan selanjutnya jika aku mati. Ternyata, Tuhan mengirimmu bukan hanya untuk menyelamatkan aku, tapi untuk menyelamatkan nurani institusi ini. Marsikal Baskoro kemudian menyerahkan sebuah kopak belutru merah. Di dalamnya terdapat medali bintang jasa utama, penghargaan tertinggi bagi warga sipil yang memberikan kontribusi luar biasa bagi keselamatan negara. Gunakan ini sebagai pengingat bahwa kebenaran mungkin bisa difitnah, tapi ia tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Sore harinya, Kinara dan Adrian memutuskan untuk mengunjungi rumah tua orang tua Kinara di desa. Mereka ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Saat mobil mereka memasuki halaman rumah yang kini sudah diperbaiki dan dicat ulang, para tetangga keluar dan menyambut mereka dengan sorak-sorai bangga. Kinara tidak lagi dikenal sebagai dokter buangan, melainkan sebagai kebanggaan desa mereka. Kinara duduk di teras rumah menatap sawah hijau yang membentang luas. Ia teringat kembali pada malam di mana ia menangis di lantai ruang tamu ini, merasa kehilangan segalanya. Ternyata, kehilangan pekerjaan di Medika Kencana adalah cara Tuhan untuk memindahkannya ke panggung yang lebih besar. Fitnah dari Dr. Widya adalah api yang justru memurnikan emas dalam dirinya. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Adrian sambil menyodorkan secangkir teh hangat. "Aku berpikir tentang bagaimana hidup bisa berubah hanya dalam satu malam," jawab Kinara sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Jika malam itu aku tidak mengikuti nuraniku untuk turun ke jurang itu, mungkin aku masih akan menjadi wanita yang penuh dendam. Ternyata, tindakan kecil untuk menolong sesama adalah kunci pembuka dari semua pintu yang tertutup." Adrian mengecup kening Kinara. "Dan sekarang, pintu itu terbuka lebar untuk kita, Kinara. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi pelarian, hanya ada kita dan masa depan."
Matahari mulai tenggelam di cakrawala, menyisakan gemburan Durarna Jingga yang indah di langit. Kinara memejamkan matanya, menghirup udara pedesaan yang segar. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai dokter belum berakhir. Esok hari, ia akan kembali ke rumah sakit, kembali memegang pisau bedah, dan kembali menyelamatkan nyawa. Namun sekarang, ia melakukannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar, karena ia tahu bahwa di sampingnya ada seorang pria yang mencintainya, dan di belakangnya ada doa dari orang-orang yang telah ia selamatkan. Badai pun telah benar-benar berlalu, fitnah telah menjadi sejarah, dan pengabdian telah menjadi legenda. Kinara, sang dokter berbaju lumpur, kini telah tertransformasi menjadi mercuan harapan bagi bangsanya. Hidupnya adalah bukti nyata bahwa seberapapun gelapnya malam, fajar pasti akan datang bagi mereka yang tetap memegang teguh kejujuran dan kasih sayang di dalam hati mereka.